Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Hadi Beseputra, NIM 200110074 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan program semester yang saya buat. Yang pertama, di sini terdiri dari 4. Yang pertama itu KD, tema, subtema, dan alokasi waktu. Tema di sini ada 5. Yang pertama, aku bangga menjadi anak Indonesia. Yang kedua, diriku. Yang ketiga, binatang. Yang keempat, lingkunganku. Dan yang kelima, tanaman. Nah, di sini di tema ini terdiri dari subtema. Subtema ini bagian dari tema juga gitu. Pembagian dari tema. Yang pertama itu lambang, bukan lembaga ya, tapi lambang. Nah, subtemanya itu lambang, negaraku, pahlawanku, negaraku, kepulauanku. Nah, di sini alokasi waktunya terdiri dari satu minggu yang tiga subtema ini. Yang kedua, diriku ini ada 4. Yang pertama itu tubuhku, identitasku, kesukaanku, dan keluargaku. Di sini juga subtema ini terdiri dari 1 minggu. Yang ketiga, binatang. Nah, subtemanya binatang air, binatang darat, dan binatang bersayap. Di sini juga alokasi waktunya 1 minggu. Dan yang keempat, lingkunganku. Nah, subtemanya rumahku dan rumahku, sekitar rumahku, dan sekolah. Ini juga terdiri dari 1 minggu. Yang kelima, tanaman sayur. Ada 4 ini subtemanya. Tanaman sayur, yang pertama tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman obat. Nah, di sini juga alokasi waktunya 1 minggu. Nah, dari semuanya ini, dari tema, subtema, dan alokasi waktunya, di sini KD-nya akan melatih 6 aspek yang kecerdasan itu. Yang pertama itu nilai agama dan moral, yang kedua fisik motorik, yang ketiga kognitif, yang keempat bahasa, yang kelima sosial emosional, dan yang keenam seni. Nah, di sini jadinya alokasi waktunya pas 17 minggu. Nah, itu aja tadi yang dibahas di program semester. Berlanjut ke rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau disingkat dengan RPPM. Nah, di sini saya mengambil tema binatang. Nah, subtemanya binatang darat. Binatang darat saya ambil. Terus materi pembelajarannya yaitu macam-macam binatang darat, gambar-gambar binatang darat, gerakan atau jalannya binatang, cerita pengalaman anak sportif dalam permainan, cerita bergambar tentang tolong menolong, memberi makan binatang, tidak menyakiti binatang, meniru gerakan binatang darat, mencari jejak rumah binatang, suara-suara binatang darat, perkembangbiakan binatang darat, suku kata awal atau akhir nama binatang darat, syair tentang binatang darat, cara binatang beradaptasi dengan lingkungan, tertarik pada aktivitas seni. Nah, di sini ada rencana kegiatannya. Yang pertama itu berdiskusi tentang binatang yang hidup di darat, mengelompokkan gambar binatang darat, binatang melata, mengamati cara menggoreng telur, permainan ular naga, gerak lagu ayam trando, mencari jejak kandang ayam, memberi makan kucing atau ayam,
melompat seperti kucing, mengurutkan gambar seri perkembangan biak ayam, bersyair ayamku, kelinci dan lain-lain, meniru suara-suara binatang darat, melukis dengan bulu ayam, membuat bentuk telur sesuai angka, berdiskusi tentang makanan ayam dan lain sebagainya yang ada di rencana pembelajaran ini. Nah, di sini apa namanya tadi itu aja yang RPPM yang saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran harian. Nah, apa saja yang ada di rencana pembelajaran harian ini? Yang pertama itu indikator. Nah, yang pertama itu mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. Yang ketiga, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar untuk melatih kedisiplinan. Yang keempat, mengenakan anggota tubuh untuk mengembangkan fisik, motorik kasar dan halus. Yang kelima, mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Yang keenam, menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Yang ketujuh, mengenal benda-benda di sekitarnya. Yang kedelapan, menyampaikan tentang apa dan bagaimana binatang darat di sekitar yang dikenalkan. Yang pertama itu yang dikenalkan seperti nama, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara dan ciri-cirinya. Seperti misalkan kayak gimana suara sapi, mo gitu, suara kambing kayak embe, terus sapi mo gitu, terus kayak ayam kukuluku gitu. Nah, terus tujuannya biar anak-anak dapat menyebut nama binatang darat. Nah, yang seperti tadi itu menyebut misalkan ayam gimana suaranya gitu. Jadinya anak itu secara tidak langsung akan menyebutnya nama-nama ayam. Yang kedua, anak-anak dapat mengenali bentuk-bentuk binatang darat. Nah, di sini juga anak akan mengenali atau membedakan rupa-rupa binatang-binatang darat, seperti misalkan sapi gimana rupanya, kambing gimana rupanya, terus ular gimana rupanya gitu. Nah, yang ketiga, anak-anak dapat meniru gerakan dan suara binatang yang seperti saya bilang tadi dari awal. Gerakan atau suara seperti tadi dah, kayak suara contohnya kayak suara kambing tadi kayak be gitu. Jadinya anak-anak guru akan kayak memberikan biar anak itu bisa mengenal suara-suara ayam gitu, atau enggak mengenal suara-suara kambing gitu, atau enggak kucing gitulah. Di sini juga guru harus kayak kasih pertanyaan gitu, kayak misalnya guru gimana suara anak-anak, gimana suaranya kucing, gitulah kayak tadi itu. Nah, terus yang keempat, yang keempat, anak-anak bisa menggambar dan menulis nama binatang darat. Nah, di sini biar anak itu bisa menggambar gitu, apa yang dia ketahui tentang binatang-binatang darat yang ada di darat gitu. Misalkan dia menulis kucing atau enggak kelinci gitu dah. Nah, terus materinya, yang pertama macam-macam binatang hidup di darat, atau macam-macam binatang hidup di darat. Misalkan materinya tuh, nah, anak-anak di sini juga bisa, jadinya anak-anak bisa gitu membedakan binatang-binatang apa aja yang ada di yang ada di darat ini. Terus anak-anak juga bisa membedakan
binatang-binatang yang ada di laut gitu, di air. Jadinya anak tidak salah gitu membedakannya. Nah, yang kedua, mencerita pengalaman. Misalkan anak pergi ke suatu wisata gitu, atau enggak apa ya yang ada di sekitar rumahnya, mungkin di situ kan ada banyak ayam mungkin. Nah, terus anak-anak menceritakan gitu kepada gurunya pengalaman apa saja yang pernah dialami sama binatang-binatang yang ada di binatang-binatang darat yang pernah dia temuin gitu, seperti atau enggak dia pelihara gitu, kayak kucing. Nah, materi yang ketiga, tidak menyakiti binatang seperti memelihara tadi. Anak-anak jangan disuruh jangan memukul binatang gitu, tapi menebarkan kebaikan gitu sama binatang juga harus gitu kan, juga itu makhluk hidup. Jadinya kita sebagai guru mengajarkan harus berbuat baik atau memberi makanan pada binatang-binatang darat gitu. Juga binatang yang ada di dunia ini juga harus. Nah, yang keempat, melompat seperti binatang. Nah, di sini anak-anak juga memperagakan gitu, gimana caranya binatang itu berlompat, kayak sapi, mungkin kayak gimana lompatnya. Guru di sana harus memperagakan juga, jangan malu-malu sama anak kan. Nah, yang ke berapa ini? Kelima, perkembangbiakan binatang. Sini guru harus memberi materi gimana cara perkembangbiakan binatang itu, seperti gimana caranya, mungkin guru di sana akan menjelaskan apa mungkin kan. Nah, di yang keenam, syair. Yang ketujuh, tertarik pada aktivitas seni seperti melukis. Nanti guru memberi alat-alat bahan dan tulis untuk melukis gitu kan. Nah, yang ke kegiatan main. Kegiatan main seperti seperti kelompok dengan kegiatan. Di sini guru akan mengelompokkan anak-anak untuk untuk permainan gitu, untuk permainan seperti menggambar tadi atau enggak mewarnai gitu kan. Siapa aja yang bagus gambarannya atau enggak pemilihan warnanya untuk mewarnai binatang-binatang yang ada di darat. Nah, terus alat dan bahannya seperti kelinci, misalkan kelinci, apa aja alat dan bahannya, seperti wortel, tulisan wortel, pensil, kertas, itu kan. Program kegiatan yang pertama itu program kegiatannya yang pertama itu pembukaan, seperti penerapan SOP pembukaan, berdiskusi tentang binatang berkaki 4, berdiskusi tentang menyayangi binatang, melompat seperti kelinci, mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain. Yang kedua, inti. Di sini inti ada 4. Yang pertama, mengamati kelinci, memilih makanan kelinci. Yang ketiga, menabali garis pada gambar kelinci. Yang keempat, menirukan syair kelinci, suara kelinci gitu. Yang ketiga, wrestling. Yang pertama, menarapikan alat-alat yang telah digunakan. Yang kedua, diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain. Yang ketiga, bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama. Yang keempat, menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya. Yang kelima, penguatan pengetahuan yang didapat anak. Nah, di sini guru akan
pengertian dari anak-anak gitu atas apa yang telah diajarkan guru. Dan keempat yaitu penutup, menanyakan perasaannya selama hari ini, berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan hari ini, mainan apa yang paling disukai. Yang ketiga, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan. Yang keempat, menginformasikan kegiatan untuk sebut. Dan yang kelima, penerapan SOP penutup. Nah, di sini maksudnya apa saja yang tadi saya bilang, apa saja yang yang anak-anak bisa pahami gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.